Halo, saya M. Zainal Mutakim, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa yang akan menjelaskan tentang komponen aktif pada elektronika. Mesin-mesin itu bergerak bukan karena sihir ya. Mereka bergerak karena ada komponen elektronik aktif yang bekerja. Kalau komponen pasif seperti resistor dan kapasitor itu ibarat tulang belulang, komponen aktif ini otot otaknya sistem otomatisasi. Dalam 3 menit, aku akan tunjukkan hal-hal penting yang pasti akan kamu pakai. Kenapa harus peduli? Setiap jalur otomatis, dari ban berjalan sampai lengan robot, itu bergantung pada komponen aktif untuk merasakan, memutuskan, dan menggerakkan. Kalau kamu salah pilih, nanti bisa jadi berisik, panas, atau malah rusak. Tapi kalau pilih yang tepat, semuanya jadi lancar jaya. Inti, komponen utama yang perlu kamu tahu. 1. Dioda, gerbang satu arah. Dioda penyiarah mengubah arus AC jadi DC di catu daya. Dioda Schottky itu cepat dan rugi dayanya kecil, bagus buat efisiensi. Dioda flyback yang dipasang di kumparan itu mencegah lonjakan tegangan saat kamu mematikan relay dan solenoida. Dioda TVS itu menahan lonjakan arus. Ini asuransi murah buat input. 2. Transistor, saklar dan penguat. BJT itu dikendalikan arus, cocok buat saklar sinyal kecil. MOSFET itu dikendalikan tegangan. RDN yang rendah bikin dia pas banget buat mengendalikan motor dan pemanas. IGBT itu bisa menangani tegangan dan daya tinggi. Sering ada di penggerak dan inverter. Perhatikan rating tegangan, arus, RDS on, atau VCE set, gate charge, dan batas suhu. 3. Op-amp dan komparator, pembentuk sinyal. Op-amp menguatkan sinyal sensor yang kecil. Perhatikan bandwidth, slew rate, dan input offset. Komparator membuat keputusan on-off yang bersih dengan histeresis supaya tidak bergetar. 4. Konverter, ADC, dan DIEC. ADC mengubah sensor analog jadi digital. Cek resolusi, sampling rate, dan rentang input. JASE membuat set point analog untuk penggerak atau katup. 5. Manajemen daya, regulator dan SMPS. Regulator linear itu sederhana tapi banyak buang panas. Regulator switching itu menaikkan atau menurunkan tegangan dengan efisien. Perhatikan noise switching dan tata letaknya. 6. Driver dan bridge. Gate driver itu mengalihkan MOSFET IGBT dengan aman dan cepat. H-bridge itu mengendalikan motor DC 2 arah. High side driver dan half bridge sering dipakai di pompa, kipas, dan katup. 7. Isolasi dan perlindungan. Optoisolator dan isolator digital itu memutus grup dan melindungi PLC. Sensor Hall mengukur arus tanpa kontak langsung. 8. Komputasi dan komunikasi. Mikrokontroller dan modul input-output PLC menjalankan logika dengan timer, PWM, dan interupsi. IC antarmuka menangani RS-MATLAB 5, CAN, dan Ethernet VHY. Pilih berdasarkan ketahanan terhadap noise dan jarak. Contoh singkat, loop control. Sensor fotolistrik melihat sebuah kotak. Sinyalnya diatur oleh op-amp dan dibaca oleh ADC. Pengontrol memutuskan waktu dan mengirimkan PWM melalui gate driver ke H-bridge MOSFET, menggerakkan konveyor. Dioda flyback melindungi kumparan rem. Dioda TVS menjaga input. Tautan RS-MATLAB 5 yang terisolasi melaporkan status ke atas. Ringkas, daftar periksa pemilihan. Peringkat, tegangan, arus, daya, suhu. Kecepatan, bandwidth, waktu switching, sampling rate. Kerugian dan panas, RDS, VCE set, efisiensi pendingin. Noise dan akurasi, offset, NO, penyaringan. Keamanan, tegangan isolasi, jarak rambat celah, EMC.